Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami bertiga calon guru penggerak angkatan 11 Kota Kupang. Berikut adalah video terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Siti Hainun Korsani Resi, adalah guru IPA di SMP Negeri 18 Kupang. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dominikus Pina, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 6 Kupang. Dan rekan saya. Dan saya sendiri Paskalis Purnama Jempol, saya mengabdi di PTD SMP Negeri 7 Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Siti. Selamat sore Pak Deni, aduh ketemu lagi. Oke, sampai jumpa lagi Bu ya. Jadi Iya. selamat datang di SMA Negeri 6 Kupang ya. Saya bangga sekali ya Ibu bisa datang berkunjung di sekolah saya ya. Bagaimana kabar Ibu? Lama kita tidak pernah jumpa ya. Iya, kabar baik sekali Bapak. Iya. Bagaimana perasaan Ibu ya? Jadi sudah jauh-jauh dari datang ya. Jadi banyak sekali rintangan di jalan. Bagaimana perasaan Ibu tadi masuk ke suasana baru di lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kupang? Ya luar biasa ya, SMA 6 ini. Iya. Luas sekali, sekolah penggerak bagus. Beda dengan sekolah saya. Terima kasih Bu ya. Jadi itu sudah, jadi ini memang keadaan kami Bu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan pada begitu masuk dari pintu gerbang ya. Baik Ibu, jadi sebelum masuk pada kegiatan coaching sebentar Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu ya. Kira-kira dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Iya Bapak, saya ada beberapa kendala. Jadi terus terang ini perdana saya akan melakukan coaching dengan Pak Pascal. Sebentar dalam supervisi saya akan melakukan supervisi dengan Pak Pascal. Ini perdana untuk saya melakukan supervisi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya belum terlalu pahami atau belum terlalu dalami, terutama kompetensi tentang bagaimana nanti saya membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Nah, itu yang ingin saya bantu. Mungkin dalam observasi ini Bapak sebagai observer sebentar bisa membantu saya untuk alurnya diperhatikan untuk terutama tentang pertanyaan-pertanyaan yang alur tirta itu. Jadi ya memang begitu Bu ya, namanya kita belajar ya. Iya, perdana. Perdana itu memang intinya begini Bu. Jadi memulai itu adalah hal yang paling penting, paling utama dari segala sesuatu yang akan ingin kita capai ya. Lalu Ibu, pertanyaan yang kedua ya, dalam kegiatan coaching ini kira-kira di bagian mana yang perlu saya amati nanti? Mungkin yang perlu diamati sebentar adalah alurnya Bapak, terutama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak boleh akan muncul, seperti saya akan menjudge nanti coach saya atau Pak Pascal nanti yang akan saya observasi, yang akan saya supervisi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu dilihat secara khusus. Saya takut tiba-tiba akan muncul. Saya ingin pertanyaan-pertanyaan nanti itu lebih mengembangkan potensi coach saya, terutama pertanyaan yang kira-kira dia bisa menemukan sendiri kelemahan dalam pembelajarannya atau kelebihan dalam pembelajarannya. Begitu. Baik Ibu, jadi memang ya seperti itu ya, dalam kegiatan coaching memang ada harapan ya. Jadi lalu nanti dari kegiatan coaching Ibu, harapan apa yang ingin Ibu inginkan ya dari setiap coaching itu kan tentu punya tujuan Ibu ya. Lalu harapannya apa Ibu? Ya, tujuan utamanya tentu ada perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Mungkin ya seperti tadi saya katakan, dalam coaching sebentar saya ingin coach saya menemukan sendiri kelemahan dalam pembelajaran tadi, lalu kelebihan dalam pembelajaran tadi. Kita sama-sama berefleksi dan menemukan kira-kira kedepannya dia akan memperbaikinya seperti apa. Saya juga mungkin bisa bercermin dari beliau ketika nanti melakukan supervisi, agar juga saya bercermin dari pembelajaran dia dan bisa saya kembangkan di kelas saya. Oke. Bagi Bu, demikian saja untuk observasinya Bu ya. Jadi selamat menjalankan kegiatan coaching ya. Selamat ya. Semoga nanti dalam kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik ya. Bagi Bu. Oke, selamat ya. Iya. Kegiatan praobservasi, selanjutnya kita masuk pada kegiatan coaching. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Pascal. Apa kabar hari ini?
Baik, sehat. Ibu apa kabar? Baik. Hari ini mengajar berapa kelas, Pak Pas? Ini baru satu kelas ini, Oh, baru. kelas 8A, nanti sebentar lagi saya ngajar di 8B. Hari ini full ya? Iya, lumayan Bu. Ya, oke. Aduh, mohon maaf saya mengganggu sebentar Ibu karena saya ada beban pikiran terkait dengan anak saya. Ya, bagaimana Pak Pas? Apa yang bisa saya bantu kali ini? Begini Ibu, di 8A kali ini saya dapat banyak siswa-siswa kita dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Mereka tidak antusias, mereka kehilangan semangat untuk belajar. Padahal saya sudah mencoba berbagai cara, belajar pendekatan, strategi, ice breaking, permainan, tetap tidak sama. Mereka juga tidak semangat. Saya tidak tahu ada apa dengan mereka, tetapi saya akhirnya datang ke sini karena saya tahu bahwa ini pasti ada bantuan. Iya. Kelas 8 ya? 8A saja. Sejauh ini 8 pengamatan Pak Pasca 8A saja. Iya, 8A saja. Berarti kelas lain apa ya? Iya. Bahasa Inggris. Tentu Pak Pasca datang ketemu saya, kita diskusi-diskusi. Pak Pasca punya tujuan untuk perbincangan kita untuk pagi hari ini. Kira-kira tujuan dari Pak Pasca datang ke sini ketemu saya ini kira-kira apa? Oh, baik. Jadi ya sesuai dengan permasalahan tadi, anak-anak kurang semangat. Jadi saya ingin dalam pembelajaran bahasa Inggris nanti mereka bisa semangat kembali. Iya. Saya ingin mereka bisa aktif berdiskusi, berkolaborasi dengan teman, saat pemberian tugas dikerjakan, saat permainan juga mereka terlibat. Karena saya yakin dan percaya bahwa pembelajaran kalau tanpa permainan, tanpa praktek, berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman, mereka tidak akan mendapat ilmu yang saya sampaikan. Sehingga tujuan saya kesini, saya ingin mereka bisa lebih aktif lagi. Betul ya. Ya, kalau kita mengajar juga ada kurang aktif, jadinya kurang semangat juga kalau mengajar. Betul ya. Tentu Bapak sendiri sudah mengajar kurang lebih 10 tahun menjadi guru bahasa Inggris, sudah beberapa sekolah yang mungkin Bapak sekarang sudah pernah mengajar di sekolah tersebut. Bapak sendiri tentu sadar punya kelebihan. Saya juga yakin Bapak punya kelebihan, punya kekuatan diri, punya pengalaman banyak sebagai guru bahasa Inggris. Nah, kita diskusi kira-kira selama ini kekuatan atau kelebihan Bapak dalam membuat anak di kelas lain juga semangat atau sekolah lain juga semangat untuk kembali bahasa Inggris ini, kira-kira apa Bapak? Baik Ibu, ya memang kita belajar dengan bahasa asing, bukan bahasa India. Selama ini saya memang tidak mengalami kendala seperti di 8A. Di kelas-kelas lain saya sudah mencoba strategi pembelajaran, metode permainan, ice breaking, anak-anak semangat. Anak semangat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang saya bangun itu mulai dari pendekatan belajar, metode belajar, strategi belajar, hingga melibatkan permainan dalam proses pembelajaran itu sudah saya lakukan dan berhasil. Kemudian hal kedua yang saya lakukan itu, saya selalu menekankan kepada anak-anak akan pentingnya era digital tadi, perkembangan teknologi. Jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris itu saya wajibkan anak-anak untuk selalu bawa HP. Ya. Kenapa harus bawa HP? Karena pertama untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak punya kamus, tidak mempunyai kamus, mereka bisa gunakan kamus yang ada di HP. Yang kedua, segala tugas yang saya buat itu semuanya bisa dilihat dari internet. Jadi anak-anak kita bisa, oh jawabannya seperti ini, dikembangkan seperti ini, materinya tentang ini, jadi referensinya banyak. Kemudian yang ketiga, permainan dalam proses belajar mengajar juga berkaitan dengan topik itu. Saya ambil dari Kahoot, kuisis, sehingga mereka harus bawa HP. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu, selama ini saya tidak hanya dekat dengan mereka, komunikasi dengan orang tua juga saya lakukan. Ada nomor kontak dengan orang tua, saya hubungi mereka, dan kunjungan rumah itu yang saya lakukan. Sehingga kerjasama antara sekolah, dalam hal ini saya selaku guru dan juga orang tua, itu kami bekerja sama dengan baik untuk mengatasi segala permasalahan anak, khususnya anak-anak yang tidak seperti itu. Luar biasa ya Bapak ya. Ternyata Bapak ini guru yang kreatif, dari pengalaman
sebagai guru bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun, sudah sadar sendiri akan kekuatan dan kelebihan yang Pak Pascal miliki. Sudah jadi guru yang kreatif ternyata. Pak Pascal sudah mulai untuk menemukan metode dan pendekatan yang variatif dalam pembelajaran, menggunakan expliking. Ada aplikasi digital juga yang Pak Pascal pakai. Tadi menarik itu bahwa anak-anak diizinkan bawa HP saat belajar bahasa Inggris, walaupun sekolah kita melarang untuk bawa HP. Tapi ya itu, anak-anak kita kan buka kamus bahasa Inggris saja ada yang tidak tahu buka kamus yang tebal itu. Kalau mereka pakai HP kan lebih mudah dan lebih tertarik mereka pakai HP. Lalu satu yang tadi saya tertarik dan jadi poin penting itu komunikasi dengan orang tua. Pascal sudah lakukan itu dan luar biasa, sudah sampai kunjungan rumah ya Pascal ya. Untuk kedepannya, khusus untuk 8A, mungkin bukan hanya 8A, juga kelas-kelas yang lain agar lebih tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kira-kira rencana lain apa yang ingin Pak Pascal buat atau Pak Pascal kembangkan khusus untuk pembelajaran Bapak ini? Baik, ya Ibu, saya tahu memang tugas seorang guru itu berat. Selain tugas administrasi dan sebagainya, kita juga perlu menjalin komunikasi dengan keluarga sekitar dan juga orang tua. Saya juga tidak muluk-muluk supaya anak ini berhasil 100%, tapi saya punya upaya supaya anak-anak ini bisa lebih baik dalam belajar dan lebih aktif. Nah, rencana ke depan ini Ibu, saya ingin kunjungan rumah yang saya lakukan selama 2 bulan terakhir ini, yang cuma 3 kali seminggu, saya ingin tambah 2 hari lagi sehingga menjadi 5. Ya, 5 hari, sehingga anak-anak yang tidak masuk dalam target kunjungan itu bisa menjadi target saya, karena selama ini yang menjadi target kunjungan itu anak-anak yang tidak aktif, bukan anak-anak yang aktif ya, karena saya tahu permasalahan mereka itu kompleks sehingga anak-anak yang tidak aktif itu yang menjadi prioritas utama. Seperti itu. Oke, lebih intens ya kunjungan rumahnya. Selama kunjungan rumah itu ada kendala Bapak? Selama ini tidak ada itu. Tidak ada kendala karena respons juga dari orang tua sangat baik. Mereka sangat menghormati itu dan mereka percaya bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu senantiasa untuk anak didiknya, anak-anak semua. Tentu kita harus komitmen dan saya Pak Pascal juga komitmen dengan rencana yang sudah Pak Pascal lakukan. Kurang lebih sudah berapa lama itu kunjungan rumah? Sudah 2 bulan terakhir. 2 bulan luar biasa. Dari 3 kali sudah mau naik jadi 5 kali luar biasa. Mungkin untuk komitmen dengan kunjungan rumah tadi supaya lebih buat anak-anak semangat lagi dan buat orang tua juga lebih perhatian dengan mungkin saya sebagai pimpinan meminta Pak Pascal kunjungan rumah ini karena di luar pembelajaran dan di luar jam sekolah terus berkoordinasi dengan wali kelas, terus diinformasikan perkembangan siswanya dan juga kalau ada kendala apa-apa di luar tolong dikonfirmasi ke saya selaku pimpinan. Dari perbincangan kita tadi tentu ada yang Pak Pascal rasakan setelah diskusi kita beberapa menit. Kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah ini? Aduh, justru saya sangat merasa bahagia sekarang ini. Karena tadi memang beban pikiran saya ini di 8A, karena saya tidak ketemu di 8B sampai 8F. Nah, jadi saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan Ibu selaku pimpinan, bisa memberikan saya juga cara-cara untuk berkolaborasi, kemudian cara-cara untuk mencari solusi terhadap permasalahan anak didik. Sekali lagi saya berterima kasih untuk waktu yang sudah Ibu sempatkan buat saya. Sama-sama Bapak, terus semangat ya Bapak ya. Baik. Ya. Oke, habis ini masih mengajar lagi kan? Masih di 8B habis ini. Iya, oke. Oke, kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Saya berterima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Permisi. Bagaimana kabar? Ya. Ya, baik. Saya lihat tadi semangat sekali tadi Bu ya. Ya, Pada saat coaching ya saya menilai bahwa dalam pelaksanaan coaching tadi sungguh luar biasa ya, saling memberikan masukan ya, tanggapan palingnya juga bagus ya. Ibu dari kegiatan coaching tadi bagaimana perasaannya Bu ya? Aduh, karena perdana ya jadi campur aduk perasaannya. Ada grogi, ada takut, tapi saya sepanjang ini saya puas. Saya puas karena Pak Pascal tadi sudah, bahkan dia menemukan sendiri solusi ya dengan atas kendala-kendala pembelajarannya tadi. Jadi itu yang membuat saya puas. Bagi
Ibu, jadi memang benar seperti yang disampaikan. Memang pada saat saya mengamati dari awal tadi, yang berjalan bagus, ya pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat bagus tadi ya, dan juga tanggapan baliknya dari kemudian dan juga sudah memberikan solusi yang paling banyak ya terhadap Bapak Pascal. Lalu Ibu lebih lanjut nanti kira-kira apa sih bayangan Ibu ke depan yang dalam membangun dengan rekan kerjanya? Iya, mungkin bukan hanya dengan Pak Pascal saja, tapi saya harap saya bisa melakukan coaching dengan guru-guru yang lain, saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah. Dan yang harapan saya yang paling besar adalah keberhasilan coaching dengan Pak Pascal tadi juga bisa berlaku untuk teman-teman guru yang lain. Jadi saat pembelajaran, kendala yang mereka dapat di kelas, mereka sadar sendiri dengan kekuatan mereka, menemukan sendiri masalahnya, dan juga menemukan sendiri solusinya. Bukan saya mengajarkan atau saya menggurui. Jadi itu yang kita harapkan dari coaching ini. Dan memang harapannya Ibu ya sebagai Ibu sebagai pimpinan memang ya yang diharapkan oleh rekan kerja yang harus seperti itulah, yang harus bisa memberikan masukan ketika ada rekan kerja atau bawahan Ibu sebagai guru ya, ketika ada persoalan bagaimanapun Ibu harus bisa memberikan solusi yang terbaik ya untuk rekan kerja sehingga bisa membangun komunikasi dan juga proses belajar mengajar dalam kelas juga bisa berjalan dengan baik. Oke, itu demikian saja ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi selamat ya. Ya, mohon masukannya lagi kalau saya butuhkan Bapak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Oh, puji Tuhan. Terima kasih Pak Denny untuk kehadirannya. Sebelum melakukan supervisi akademik dengan rekan coach, tentunya kita berdua dari sini supaya kita bisa berbagi informasi terkait hal-hal apa saja yang kita akan lakukan dengan rekan kita terhadap coaching kita. Pak Denny, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kompetensi dalam coaching ini ada 3. Yang pertama itu kita harus hadir secara penuh presence, kemudian mendengarkan dengan perhatian, dan yang terakhir kita melakukan pertanyaan berbobot. Nah, jangan lupa bahwa 3 unsur ini tadi harus menjadi acuan kita dalam melakukan coaching dengan coaching. Ya. Pak Denny, pertanyaan pertama yang saya ingin mengajukan kepada Pak Denny adalah apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny? Begini Bapak, jadi saya sebagai kepala sekolah ya saya maunya rekan kerja saya itu bisa fokus dalam mengajar ya, dalam mengajar terutama dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi di kelas, sehingga harapannya bahwa mereka tidak terganggu dengan 1-2 persoalan yang membuat guru-guru saya itu menjadi terganggu atau mereka punya pikiran lain yang membuat mereka malas masuk kelas. Ya harapannya bahwa supaya mereka tetap semangat sebenarnya. Kira-kira dari 3 kompetensi coaching ini, bagaimana yang ingin Bapak saya nilai? Yang pertama saya mau mendalami secara penuh ke dalam kegiatan coachingnya. Jadi saya mau mendalami apa yang persoalan utama yang dihadapi oleh guru saya. Jadi saya ingin lebih dalam. Oke, terima kasih Pak Denny. Jawaban yang luar biasa. Kemudian pertanyaan berikut, harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini setelah harapannya satu sudah Bapak ya. Jadi segala persoalan yang dihadapi oleh rekan kerja saya waktu itu bisa dapat selesai sehingga mereka kembali fokus dalam hal mengajar ya, terutama dalam persoalan yang mereka hadapi di kelas, sehingga ketika ada waktu guru saya yang punya masalah ya, ketika pada saat coaching nanti ya mereka bisa dengan lega hatinya ya bisa menyelesaikan persoalan mereka. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Pak Denny untuk waktunya. Saya Baik, rasa terima cukup kasih banyak Bapak ya. Pasti nanti kita akan lanjutkan. Siap Bapak. Selamat siang Pak Denny. Terima kasih. Selamat pagi Bu Siti. Ya, selamat pagi Bapak. Bu Siti, kabarnya bagaimana Bu Siti? Agak kurang semangat hari ini mengajar Bapak. Kenapa nih? Makanya saya datang ke sini, saya mau diskusi dengan Bapak. Iya, memang saya perhatikan dari kemarin ya. Iya. Jadi saya lihat dari jam sama kenapa sih Bu Siti ini? Sepertinya ada persoalan ini. Kira-kira apa sih ya yang mau disampaikan
Iya, Bapak tahu si Mira kan? Oh iya, yang kelas 8 itu ya? Ya, Ya. dia kan siswa yang pintar yang bisa Benar. kita orbitkan untuk ikut lomba Benar. pelajaran namanya cukup aktif. Tapi seminggu ini saya masuk ke kelas dia dan ya dia ini yang kurang semangat. Saya kurang tahu juga, tadi saya sempat marah ke dia karena sudah seminggu ini dia datang terlambat, tidak aktif di kelas, tidak mengerjakan tugas, agak murung anaknya, penampilannya berubah, lalu nilai-nilainya juga turun. Jadi itu yang membuat saya kesal gitu. Oh iya. Saya Memang tanya juga, kenapa anak ini? benar. Jadi dari yang dialami oleh Mira ini Bu, kira-kira apa kekuatan Ibu ya untuk menghadapi persoalan di atas oleh dia? Karena kalau saya lihat Mira ini kan anaknya aktif kali ya, jadi dia kan banyak sekali membawa apa ya trofi ya untuk Iya. lembaga kita ya. Tapi kenapa sampai dia seperti itu? Mungkin Ibu punya kekuatan sendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Mira ini. Iya. Mungkin karena saya ibu-ibu ya, cerewet juga saya di dunia perempuan. Jadi setelah saya marah dia kemarin, ya, saya menyesal lagi. Saya kasihan gitu. Jadi, sudah saya panggil, saya tanya dia baik-baik, saya ajak dia curhat, saya tanya dia sudah makan belum, dia belum makan. Saya tanya bawa uang jajan tidak, dia bilang tidak bawa uang jajan. Saya coba rayu, kasih makan, kasih uang jajan. Akhirnya dia mau terbuka. Cara ibu lagi terbuka. Kita juga guru kan belajar ilmu psikologi, Benar. pendekatan persuasif, curhat keluarga, kemudian dia mau terbuka. Ternyata dia punya permasalahan keluarga, orang tuanya kurang perhatian lah ya orang tua itu karena orang tuanya punya pekerjaan di tempat baru dan ritme kerjanya berubah. Jadi datang dia datang sekolah itu orang tuanya sudah berangkat dan dia pulang sekolah dia mau tidur lagi kalau orang tuanya pulang kerja gitu. Jadi tidak ada yang mempersiapkan dia untuk sekolah. Iya seperti itu. Anaknya jadi semangat belajarnya kurang, mungkin seperti itu. Kalau saya dengar cerita ini, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan secara empat mata dengan atau dengan cerita dari orang lain sehingga Ibu bisa tahu sampai dia punya karena orang tua atau keluarga begitu? Apakah sudah melakukan pendekatan secara mendalam atau secara empat mata dengan Mira ini? Kalau dia jujur terbuka permasalahannya secara detail belum sih, hanya saya tangkap dari bahasa yang disampaikan sedikit-sedikit lalu ada cerita dari temannya juga. Jadi ya memang hati seorang ibu ya. Iya. Apalagi ibu ini kan sebagai perwakilan ya atau mau dikatakan sebagai orang tua dari Mira ini ketika berada di sekolah ya. Sebetulnya yang ibu lakukan itu sudah tepat ya, sudah benar sekali, sudah melakukan pendalaman terkait persoalan yang ada di Mira, ya, sudah melakukan pemanggilan, lalu sudah melakukan semacam bertemu secara empat mata ya, apalagi ibu sebagai guru ya, sebagai orang tua tentunya bahwa rasa sebagai ibu kan selalu ada ya, ya. Lalu ibu dari persoalan Mira ini apa rencana ibu kedepannya sehingga persoalan ini ya tidak terulang kembali, bukan hanya pada Mira tetapi mungkin bagi siswa lain yang menghadapi persoalan yang sama seperti yang dalam Mira ini. Oke, saya rencananya setelah saya dapat sedikit detail permasalahan dari Mira, saya coba mau bicara dengan wali kelasnya. Iya. Kelasnya kan juga orang tuanya juga. Benar. Jadi saya mau coba bicara dengan wali kelasnya dulu. Lalu kalau tidak salah ada teman guru kita di sini yang masih kerabat dengan Mira. Coba. Oh iya, yang Pak Diki itu kan? Iya. Oh iya benar. Nanti coba kita dekati lewat Pak Diki dengan wali kelasnya untuk coba komunikasi dengan orang tuanya. Kalau saya sendiri mungkin agak sungkan karena Nah, saya pikir permasalahan ini sensitif kalau saya langsung masuk ke komunikasi dengan orang tua. benar sekali Bu. Jadi ya memang kalau kita mau mencampur urusan keluarga kan secara langsung kan terbaik juga ya, apalagi yang namanya berhubungan dengan orang tua, apalagi persoalan berkaitan dengan ekonomi orang tua ya sangat sensitif sekali. Jadi saya salut dengan rencana ibu ya terkait dengan melakukan pendekatan dengan orang tua, dengan keluarga ya. Harapannya itu nanti ketika ketemu dengan orang tua coba
coba nanti bisa diskusikan lebih lanjut dengan Ibu Dika Ibu ya, karena mereka juga mungkin lebih tahu tentang keadaan siswa ketika jadi persoalan. Mungkin Ibu punya rencana kalau Dika gitu. Saya nanti ya usul dari Bapak saya nanti coba ke BPK untuk mereka lebih mengerti Benar. dari psikologi anak-anak Iya. supaya saya intinya ingin dia kembali semangat belajar itu saja. Jadi mungkin harapannya Bu gini ya. Jadi nanti sebelum melakukan pendekatan orang tua ya mungkin anak ini dibawa ke guru BK dulu, kan dia dapat konseling sedikit ya. Oh, iya. Mungkin karena kita di sekolah ini kan punya guru BK, biarkan mereka juga bekerja kan. Ya daripada mereka nanti duduk tidak ada persoalan, ya berikan mereka pekerjaan mungkin saja mereka bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh si Dika ini ya. Baik Ibu, jadi mungkin dari kegiatan ini Ibu apa yang dirasakan Ibu ya ketika dalam perjalanan atau proses menyelesaikan persoalan ini? Mungkin ada sesuatu perasaan ketika bagaimana ya saya harus menyelesaikan persoalan ini atau bagaimana caranya saya menyelesaikan persoalan ini? Caranya tadi saya sudah dapat masukan satu dari Bapak, saya ketemu guru BK untuk mungkin dia di konseling. Jadi selama ini dia baik-baik saja dan dia mengalami perubahan. Mungkin juga lewat teman-temannya, kan ada tuh bestie-bestinya. Mungkin mereka juga bisa ya Bapak. Anak kan kadang-kadang lebih termotivasi kalau dikasih semangat sama temannya. Benar. Lewat gurunya juga. Mungkin dengan guru mata pelajaran lain juga saya coba komunikasikan lewat rapat guru atau lewat kegiatan kongres. Kita coba komunikasi untuk putusin nilai ini di dalam kelas di setiap mata pelajaran dikasih perhatian khusus dan dikasih motivasi belajar. Jadi saya senang gitu ya, jadi Ibu punya rencana banyak sekali dan harapannya rencana itu jangan hanya sebatas kata-kata Ibu ya, sehingga bisa dilaksanakan sehingga persoalan yang dihadapi oleh peserta didik kita, anak kita ini dapat selesai dengan baik. Baik Ibu, jadi saya rasa mungkin ini saja Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika ya, bisa mendengar sedikit masukan dari saya tadi mungkin atau ada jalan lain ya? Bagaimana perasaannya Bu? Menurut saya lega ya. Mungkin saya setelah ini kembali semangat lagi untuk mengajar. Setelah kemarin-kemarin saya OBT, terima kasih banyak kepada Bapak. Saya mohon bantuannya juga dalam menyelesaikan masalah ini dengan teman-teman yang lain. Kalau ada nanti mungkin Bapak bisa juga komunikasi lagi dengan saya kalau saya butuhkan. Baik Ibu. Jadi saya sebagai pimpinan ya tentunya bahwa saya selalu pintu ruangan saya selalu terbuka Ibu ya. Jadi ketika ada persoalan seperti ini lagi atau persoalan lain ya jangan pernah sungkan ya ketemu dengan saya yang mungkin saja saya bisa berikan jalan sehingga kita dalam pelaksanaan kita selalu sama ya sehingga tidak ada persoalan lagi. Bagi Ibu demikian saja Ibu. Atau mungkin ada jam lagi mungkin Iya, saya setelah ini mengajar lagi. Terima kasih Bapak, saya pamit dulu. Oke, baik Ibu ya, sampai jumpa ya. Selamat bekerja ya. Tetap fokus Ibu ya. Iya, Oke, selamat baik. siang. Selamat sore. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu. Oke, baik. Kita bertemu lagi setelah Ya. kegiatan observasi tadi. Ada beberapa sedikit hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan observasi yang dilakukan oleh Pak Denny dengan coach tadi. Memang tadi saya melihat bahwa keseluruhan kompetensi yang sudah dilakukan oleh Pak Denny selaku coach dengan Ibu Siti selaku coach sudah dilaksanakan dengan sangat baik, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Denny, bagaimana pendapat Pak Denny tentang itu? Yang pertama saya merasa bersyukur ya. Merasa bersyukur karena memang ini baru pertama kali saya bertemu dengan bawahan saya, ya guru-guru saya dan mereka juga baru pernah mengalami persoalan dan saya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Jadi saya merasa bangga ya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di kelas. Baik, terima kasih Pak Denny membawa jawaban yang luar biasa sekali bahwa memang tujuan kita dari coach ini supaya bisa membuat coach atau rekan guru ini bisa lebih semangat lagi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah berkaitan dengan masalah-masalah sehat di sekolah sehingga segala permasalahan itu tidak menjadi sebuah yang mesti kita ikuti tetapi sebuah tantangan yang memang harus diselesaikan. Nah, Pak Denny, pertanyaan terakhir, kira-kira tindak lanjut setelah kegiatan ini seperti apa? Baik Bapak, jadi tindak lanjutnya bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa saya berharap bahwa
baik peserta didik maupun pendidik yang berada di lembaga ini bekerja sama, berkolaborasi bersama, baik dalam menghadapi siswa yang mengalami persoalan, yang persoalan apa saja yang dihadapi oleh siswa, ya mereka selalu terbuka untuk membantu menyelesaikan. Jadi harapannya bahwa mereka tetap setia membantu mendidik anak ini sebagai karena yakin bahwa peserta ini kan peserta didik sebagai generasi penerus kita. Ya harapannya bahwa mereka tetap fokus dalam mengajar. Ya mungkin itu sudah berbayar dan mereka tetap konsentrasi dalam mengajar. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya rasa cukup sekian pertemuan Baik, kali ini. Bapak. Saya berharap apa yang sudah kita buat hari ini senantiasa berguna. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya. Pak Pascal, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, saya dengar sebentar lagi Pak Pascal akan melakukan coaching dengan Pak Denny. Benar sekali. Oke, saya di sini sebagai supervisor akan membantu kita sebentar berkolaborasi. Saya membantu Pak Pascal, kita saling membantu, saling kolaborasi. Pak Pascal kira-kira dalam sesi coaching nanti ingin saya bantu mengembangkan potensi yang mana atau kompetensi yang mana. Kita kan tahu kompetensi coaching itu ada 3, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi pertanyaan berbobot dengan hadirat penuh. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini Pak Pascal ingin saya bantu amati kompetensi yang mana. Baik, terima kasih Ibu. Memang kegiatan coaching ini sangat berguna bagi kami Ibu, dan saya selaku pimpinan di sekolah ini berupaya supaya kompetensi dalam coaching 3 kompetensi itu bisa diamati secara penuh. Karena apa? Kalau satunya cuma berjalan seperti itu, tentunya manfaat atau solusi coaching itu tidak dapat. Jadi saya ingin Ibu mengamati 3 bagian itu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan perhatian, dan juga pertanyaan. Jadi baik ya, nanti kita akan saling berkolaborasi untuk sama-sama mengamati kira-kira dari 3 kompetensi ini kompetensi itu yang kembangkan. Kira-kira kenapa Bapak ingin saya mengamati ketiga hal tersebut? Sekali lagi itu karena saya merasa bahwa selama ini saya terlalu fokus dengan satu bagian sehingga yang menjadi tujuan dari coaching ini tidak didapat sama sekali. Jadi saya hanya hadir saja di tempat itu tanpa mendengarkan penuh sesama permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Jadi saya ingin ketiga bagian ini menjadi hal yang diperhatikan sehingga apa yang menjadi tujuan saya untuk melakukan coaching ini bisa tercapai. Iya. Kira-kira yang terakhir harapan Pak Pascal setelah melakukan sesi observasi ini apa? Saya berharap bahwa coaching ini berguna bukan hanya bagi saya sendiri selaku pimpinan, juga bagi rekan sejawat dan bawahan saya, sehingga mereka ke depan bisa menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran dan pelayanan yang ada. Oke, kita nanti amati saat sesi coaching nanti ya Pak Pascal ya. Iya. Semangat, semoga sebentar lancar sesi coachingnya bersama Pak Denny. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Puji Tuhan bahwa kabar baik. Iya, saya lihat Pak Denny ini ada bonus sedikit. Kira-kira apa? Benar Bapak. Jadi memang seperti yang Bapak lihat memang saya punya orang baca seperti biasanya Bapak ya. Iya. Jadi saya memang punya persoalan dengan siswa kita yang Beki itu Bapak yang di kelas 11 itu. Oh iya, yang, Beki. Ya, yang kemarin juara Kempo itu tingkat SMA kita kemarin. Iya. Bagaimana? Jadi begini Bapak. Jadi karena ini kan ya kita tahu sendiri Bapak ya. Jadi dia ini anaknya pintar, dia baik sekali dia ya, tapi dia punya persoalan Bapak. Jadi memang persoalan yang dihadapi memang sedikit rumit dan sedikit sensitif sih sebetulnya Bapak ya, karena persoalan yang dihadapi ada juga kaitannya dengan orang tua. Oh begitu. Nah, yang memang saya sempat dengar tentang dia prestasi bagus, tapi memang dia akan bermasalah dengan keluarga. Ya, baik Pak Denny. Kira-kira tujuan dari pertemuan ini apa? Jadi begini Bapak, jadi harapan saya sebetulnya adalah bagaimana saya bisa membantu
sidik ini. Ya. Karena yang saya dengar itu dan ketika saya mencari tahu ke bendahara, yang dialami itu sebetulnya adalah terkait dengan uang SPP. Ya, uang SPP sudah 1 tahun lebih belum bayar, ya, dan sebetulnya bukan tanggung jawab dia sih ya, bukan tanggung jawab dia sebagai peserta didik, dan uang SPP disebutkan adalah tanggung jawab orang tua. Ya. Dan dia punya masalah itu adalah dia beban moral dengan teman-temannya, dengan teman-teman sejawatnya, ya, dengan teman kelas juga dengan teman-teman kelas lain yang sudah melunasi uang SPP, sementara dia banyak menyumbangkan medali untuk sekolah ini dan dia anaknya baik, tapi di sisi lain dia kurang keterbatasan, dan itulah yang membuat dia menjadi semacam kurang konsentrasi dalam belajar. Oh iya, baik. Ya, memang itu bukan permasalahan yang sederhana. Ya, di kelas lain juga itu ada masalah yang sama juga. Dia prestasinya banyak, tetapi itu tadi karena memang kebanyakan juga dari anak-anak sekolah kita ini kan datang dari golongan menengah ke bawah. Kita tahu kondisi orang tua seperti apa. Ya, untuk anak Diki ini, ya saya juga melihat dia banyak sumbangsi untuk sekolah dengan medali-medali yang dia dapat. Dan itu menjadi suatu prestasi bukan hanya buat dia sendiri, tetapi bagi sekolah. Dan selaku pimpinan dan juga Pak Denny selaku guru, pembimbing, tentu kita tidak tumpahkan dengan masalahnya Diki. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini Pak Denny kan pasti ada kekuatan ya Pak Diki untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi anak kita, khususnya Diki. Kira-kira kekuatan apa yang Pak Denny bisa lakukan masalah? Benar sekali Bapak. Jadi saya memang sudah melakukan pemanggilan terhadap si Diki ini secara terbuka, serangkap mata, dan saya coba menggali yang walaupun awal-awal begitu saya bertanya ke dia itu dia semacam sedikit takut ya, sedikit takut untuk menceritakan tentang persoalan yang dihadapi. Tapi saya coba meyakinkan dia bahwa jangan menganggap saya sebagai orang lain, tapi menganggap saya sebagai orang tua, ya, sehingga atau agar apa yang dia hadapi bisa selesai. Dan begitu saya coba bertanya ke dia dari hati ke hati, dan dia ya dengan rendah hati dia menceritakan keadaan yang dihadapi gitu Bapak. Jadi bagaimana Bapak ya? Jadi dia menceritakan dari awal. Dia memang bukan tinggal dengan orang tua kandung, ya. Dia tinggal dengan orang tua angkatnya atau keluarganya, dan dia sedikit malu dan sungkan untuk meminta kepada orang tuanya itu, dan dia takut sebetulnya. Dia takut, sehingga saya coba meyakinkan dia bahwa ya nanti kita coba mendekati dia dengan orang tuanya, tetapi saya mengajak dia untuk ke guru BK dulu. Ya, saya mengajak dia untuk ke guru BK, ke bagian konseling, dan sehingga dia juga mendapat bimbingan konseling dari guru BK. Iya. Baik. Memang masalah itu kita juga perlu kerja keras, dan apa yang sudah Pak Denny lakukan tadi itu saya percaya kita memang harus mendengar juga dari dua belah pihak. Tidak hanya mendengar dari satu sisi, tetapi tahu juga dari sisi Dikinya. Ya, memang permasalahan ini senantiasa membuat kita selaku orang tua mereka di sekolah, kita harus lebih perhatian, kita harus membantu permasalahan yang dihadapi. Nah, Pak Denny, kira-kira untuk rencana terkait saya untuk menyelesaikan masalah Diki ini seperti apa? Jadi saya punya rencana begini Bapak. Jadi rencana saya itu ya ini sebatas usulan Bapak ya, usulan dari saya sebagai guru mata pelajaran. Rencana saya itu Bapak, bagaimana kalau kita membantu Diki Bapak ya, bukan hanya Diki saja, tetapi kita juga bisa membuka hati, buka mata untuk melihat peserta didik yang berprestasi Bapak ya. Jadi mungkin ada siswa kita yang punya prestasi, yang bisa membantu lembaga, yang membuat nama lembaga kita jadi terangkat, yang berprestasi lah di
di bidang apa saja, mungkin bisa tidak Bapak berikan mereka keringanan untuk bantu mereka SPP begitu. Jadi mungkin itu rencana saya Bapak. Tapi nanti tergantung dari Bapak sebagai pimpinan, tapi harapannya bahwa siswa yang berprestasi itu tidak bantu dengan cara itu atau dengan beasiswa. Baik Pak Den, memang selama ini sekolah juga memberikan keringanan kepada siswa, khususnya mereka tadi, baik yang dari orang tuanya tidak mampu sama sekali, kemudian lebih-lebih yang berprestasi. Memang ke depan saya berencana supaya ada beasiswa kepada mereka yang berprestasi, sehingga kita bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Permasalahan seperti DIKI itu bisa ditangani oleh sekolah. Jadi ke depan siswa-siswa lain bukan cuma DIKI, sekolah tidak tutup mata terhadap prestasi mereka, kita akan memberikan yang terbaik. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak Denny, terkait komitmen kita untuk DIKI dan juga anak-anak kita ini seperti apa? Komitmennya Bapak bahwa seperti yang kita rencanakan ya Bapak ya, dari kita punya rencana, bahkan juga kita komitmen juga dengan rencana kita, dan juga kita juga harus bisa komitmen dengan siswa agar dia tidak putus sekolah. Ya harapannya bahwa hanya karena dengan masalah SPP mereka putus sekolah, itu harapannya bahwa itu sampai ya agar tidak terjadi lah ya. Ya komitmennya ya satu saja, bahwa mereka tetap sekolah, mereka bisa selesaikan pendidikan, terutama pendidikan 12 tahun ini mereka harus selesaikan, dan ya mereka bisa mengembangkan diri mereka Bapak ya. Mungkin saja bahwa karena kita yakin Bapak ya, kekurangan yang dihadapi saat ini mungkin saja dia mendapatkan kelebihan di hari esok. Ya kayak ini percaya itu sudah Bapak. Mungkin itu sudah Bapak ya. Oh, terima kasih, jawabannya luar biasa sekali dari komitmen yang sudah dibuat Pak Denny. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Denny itu sudah menjadi salah satu masukan buat saya selaku pimpinan. Nanti ke depan kita bentuk tim supaya nanti bisa mengakomodir siswa-siswa kita yang berprestasi maupun yang tadi karena ketidakmampuan orang tua. Nah, sehingga kita juga punya tanggung jawab moral terhadap anak-anak kita. Saya rasa sekian untuk pertemuan kali ini. Pak Denny, saya berterima kasih sudah hadir hari ini. Baik Bapak, jadi terima kasih banyak. Saya juga merasa lega Bapak ya, jadi saya bisa saya merasa bersyukur jadi bisa berkonsultasi dengan Bapak sebagai pimpinan, dan sehingga persoalan yang dihadapi oleh si tadi selesai. Jadi saya merasa lega sekali Bapak ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas masukannya. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, saya juga sebagai pimpinan sangat senang kedatangan Pak Denny, dan saya berharap ke depan kita bisa berkolaborasi. Ya. Ya. Baik Pak Denny, ada kelas lagi hari ini? Baik Bapak, jadi ini sudah jam masuk kembali Bapak, jadi saya kembali ke kelas. Baik. Selamat siang Pak Denny. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ya, Pak Pascal, selamat siang. Selamat siang Ibu. Tadi baru selesai melakukan coaching dengan Pak Denny ya. Iya. Ya, saya lihat luar biasa sekali ya. 3 kompetensi tadi yang Pak Pascal ingin saya amati, yang saya amati tadi sudah dijalankan. Lalu perbincangan coaching tadi sudah mengalir sesuai alur Tirta. Lalu karena posisinya coaching Bapak sebagai pimpinan dengan Pak Denny itu setara, jadi perbincangannya mengalir dan solusi atas permasalahan Pak Denny itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching dengan Pak Denny tadi? Jujur sekali Ibu, saya merasa senang karena selaku pimpinan memang penting kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul. Karena kalau kita tidak berdiskusi, berkolaborasi bersama, apapun yang kita lakukan ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Saya merasa senang. Betul. Bahkan tadi ada satu solusi yang luar biasa ya, bentuk tim. Siap. Betul, Benar ya, sekali. betul. Dari permasalahan anak ternyata kita menemukan solusi untuk program sekolah depan. Mungkin hanya siapa tadi? Si Deki. Si Deki ya, betul. Kasusnya si Deki ini bisa jadi cerminan untuk permasalahan siswa lain. Betul. Ya, luar biasa. Nah, untuk ke depan kira-kira Pak Pascal ingin meningkatkan potensi apa setelah melakukan coaching tadi? Ya, ke depan saya tentunya akan lebih baik lagi. Jadi sekali lagi Ibu kolaborasi dengan mereka saat melakukan coaching dengan teman-teman, khususnya permasalahan yang terkait anak didik, itu saya harus memang mendengarkan dengan seksama, supaya saya juga harus hadir penuh, sehingga apa yang disampaikan oleh rekan sejawat coaching ini dengan biasa bisa saya beri tanggapan yang bagus, sehingga bisa menghasilkan solusi. Iya, begitu seharusnya ya. Iya. Mudah-mudahan
sidang kita ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi sukses untuk timnya nanti, timnya nanti. Jadi terus melakukan coaching juga untuk teman-teman guru yang lain juga untuk siswa, itu komitmen kita bersama. Terima kasih untuk sesi coachingnya tadi, luar biasa. Kita ketemu lagi nanti Bapak ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima Mohon maaf kasih. sudah mengganggu waktunya. Selamat siang. Selamat siang.